Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Nurhaliza. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mobile computing. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang pengertian dari mobile computing. Komputasi mobile atau mobile computing mengacu pada serangkaian teknologi TI, produk, layanan, serta strategi dan prosedural operasional yang memungkinkan pengguna akhir mengakses komputasi, informasi, serta sumber daya dan kemampuan terkait saat bergerak. Mobile paling sering mengacu pada akses bergerak, mana pengguna tidak dibatasi pada lokasi geografis tertentu. Mobile juga dapat merujuk pada akses di lokasi tetap melalui peralatan yang dapat dipindahkan oleh pengguna sesuai kebutuhan, namun tidak bergerak ketika sedang beroperasi. Mode operasi ini sering disebut komputasi nomaden. Saat ini teknologi komputasi mobile ada di mana-mana. Teknologi ini memiliki aplikasi di pasar bisnis dan konsumen, industri-industri dan hiburan, serta banyak pasar vertikal khusus. Komputer desktop menawarkan lebih banyak kemampuan konfigurasi perangkat keras dan kinerja komputasi. Namun, mayoritas pengguna akhir lebih memilih perangkat seluler. Keuntungan utama dari komputasi mobile adalah kenyamanan, mana pengguna memiliki akses ke informasi dan sumber daya komputasi kapan saja dan di mana saja. Adapun sejarah dari mobile computing itu yang pertama ada di Dynabook yang tercipta pada tahun 1968, di mana Alan Kay mengembangkan sebuah komputer portable yang nantinya menawarkan sebuah media elektronik yang modern yang diperuntukkan untuk anak-anak. Graphical Control Interface dengan icon pada komputer ini merupakan cikal bakal dari sistem operasi yang ada pada saat ini. Yang kedua ada Grid Compass 1100 yang diciptakan pada 1982. Teknologi ini dirancang dan dikembangkan oleh Grid sangat terdepan. Covernya dapat dilipat dan terintegrasi sebuah flat screen, serta casing dari magnesium yang ultralight. Namun ini diteruskan dan dikembangkan oleh Bill Moggridge. Ini terlalu mahal dengan harga mencapai dengan 10.000 US dollar. Hanya kalangan militer AS dan NASA saja yang dapat membelinya. Lalu ada Osborne 1 yang dimana ini diciptakan pada 1981. Roy Osborne 1 dirilis pada April 1981. Komputer ini diterbitkan oleh Osborne Computer Corporation, perusahaan yang memang didirikan oleh Adam Osborne. Komputer Osborne 1 sendiri memiliki berat 10,7 kg, dan saat itu harga komputer ini adalah 16 juta. Tentu saja nilai 16 juta saat itu merupakan nilai yang cukup tinggi, karena harganya yang mahal, tentu tidak semua orang membeli perangkat ini. Apalagi perangkat ini terlihat memiliki bentuk yang aneh dengan layar 5 inci yang diusungnya. Meskipun terlihat aneh, Osborne 1 cukup menarik perhatian. Terlebih perangkat ini juga mendukung sambungan listrik, adanya baterai cadangan, modem port, keyboard, dan penyimpanan data floppy drive 5/1/4 in yang berjumlah 2. Selanjutnya ada compact portable yang dimana ini diciptakan pada 1981. Laptop pertama yang kompatibel dengan IBM ditawarkan oleh Compaq. Berat dan tanpa baterai lantaran masih menggunakan sistem operasi MS-DOS. Laptop ini tidak populer. Selanjutnya ada Covalent SC, di mana ini dibuat pada tahun 1984. Touchpad pertama ini ditawarkan oleh laptop Gavilan dan berada di atas keyboard. Model komputer ini sudah dilipat dan menyediakan layar LCD serta prosesor Intel 80.168 yang kompatibel dengan harga MS-DOS. Selanjutnya ada Banwell 2. Kehadiran komputer ini sukses dengan RAM sebesar 64 KB floppy drive 3,5 inci dan layar LCD. Laptop ini menjadi yang terbaik di eranya. Lalu ada Compaq SLT 286. Laptop pertama yang sudah dilengkapi dengan baterai hard disk dan LCD. Lainnya menawarkan resolusi FGA penuh. Notebook ini ditujukan untuk kalangan bisnis. Tidak heran harganya yang mencapai harga mobil pada saat itu. Selanjutnya ada sejarah mobile computing. Selanjutnya ada Apple PowerBook 100. Apple PowerBook 100 yang muncul pada tahun 1991. Laptop ini dibuat oleh Sony untuk Apple dan memakai trackball sebagai pengganti mouse.
Laptop ini mempunyai palm rest atau sandal tangan untuk kenyamanan. Kemudian palm rest menjadi fitur standar bagi semua laptop. PowerBook 100 memiliki prosesor 16 MHz, 16 bit CPU dan RAM 2 MB yang bisa diperluas sampai dengan 8 MB. Hard disk sebesar 20 MB, layarnya 64 kali 480 pixel, passive matrix serta sebuah speaker mono. Beratnya sekitar 7 kg dan harganya 2.500 US dollar. Pada akhir 1992, IBM meniru rancangan PowerBook yang kompak dengan memperkenalkan seri IBM ThinkPad. Versi yang paling terkenal adalah ThinkPad 700C yang memakai sistem operasi Windows 3.1 dan mempunyai HDD 120 MB. CPU memakai prosesor Intel 486 SLC 205 MHz. Layarnya TFT Active Matrix 10,4. Untuk pointing dipakai stick kecil berwarna merah. Selanjutnya ada Apple Powerbank 500. Pada tahun 1988, George Gerpage menemukan touchpad berdasarkan kapasitansi. Tapi teknologi ini belum muncul pada laptop sampai 1994. Adalah Apple PowerBook 500 yang pertama kali memakai touchpad. Apple menyebutkan trackpad yang segera diikuti vendor lain. Seri PowerBook 500 terdiri dari 4 model, 520, 520C, 540, dan 540C. Spesifikasi dasar memakai prosesor 225 MHz, RAM 4 MB, maksimal 36 MB, dan 9,5 HDD sampai dengan 320 MB. Ukuran yang cukup menunjukkan untuk masa itu. Misalnya ada Toshiba Portec T34000, 3400 maksud saya. 1,5 tahun sebelum kemunculan Windows 95, awal tahun 1994, Toshiba datang dengan laptop pertamanya. Ada dua model dalam seri Portage T3400, yaitu layar monokrom seharga 2.599 US dollar dan layar warna Active Matrix seharga 3.900 US dollar. Keduanya memakai Windows 3.1. Toshiba mengiklankannya sebagai sub notebook dengan tampilan ramping dan warna abu-abu yang fashionable. Baterai memakai lithium ion yang berdaya tinggi. Disebut waktu itu sebagai teknologi energi mobile mutakhir. T3400 sanggup dinyalakan selama 6 jam. Baterai dapat diisi ulang selama 3 jam sampai penuh dalam keadaan mesin dimatikan, atau selama 8 sampai dengan 10 jam jika dalam keadaan hidup. Prosesor yang dipakai adalah Intel 4486X dengan RAM 4 MB, maksimal 220 MB dan HDD 120 MB. Laptop ini juga punya slot PCMCIA yang ekstra memori, beratnya 1,8 kg. Selanjutnya ada Panasonic TalkBook CF25 tahun 1996. Ketika kebanyakan pembuat komputer mengarahkan ke model yang lebih ramping dan lebih cepat, Panasonic berusaha membuat laptop yang berlapis tebal dan memberi resistensi. Hasilnya adalah TalkBook CF25, model pertama Panasonic TalkBook yang kokoh yang masih berlanjut sampai saat ini. CF25 dirancang untuk tahan jatuh dari ketinggian 2 kaki, sekitar 60 cm atau setinggi meja, dan kebal debu serta kebal kelembapan. Model pertama TalkBook memakai casing aluminium alloy, prosesor Intel Pentium 166 MHz dengan RAM maksimal 96 MB serta HDD 1 GB. Laptop ini cocok dipakai di lingkungan yang kasar seperti medan perang. Soalnya ada Apple iBook G3, merupakan salah satu ide inovatif dari Steve Jobs pada Macworld Expo di New York tahun 1999. Steve Jobs membuat kagum semua orang ketika membawa iBook ke panggung dan memakainya untuk surfing internet. Itulah laptop pertama yang memakai wireless part. Jobs mengklaim G3 sebagai komputer portable tercepat kedua di dunia. Yang pertama tercepat menurut klaimnya adalah Apple PowerBook. Apple iBook G3 juga hadir dengan warna-warni yang menyegarkan. Selanjutnya ada Sony Picturebook. Apple memukau dunia dengan style yang cantik dan wireless networking-nya. Tapi kamera iSight yang sekarang ada di MacBook. Pertama kali muncul di laptop dengan Windows 98 tahun 1999, Sony meluncurkan FIEO C1 Picturebook dengan harga 2.299 US dollar. Laptop
EO ini beratnya 1,4 kg, cukup kompak dengan mempunyai built-in kamera yang dapat merekam gambar diam dan video bergerak sampai dengan 60 detik. Picturebook juga merupakan awal dari apa yang sekarang, satu dekade kemudian, dikenal sebagai netbook. Ketebalannya hanya 1,8 inci dan tidak memakai drive eksternal baik floppy ataupun CD-ROM. Selanjutnya ada PDA atau Personal Digital Assistant. PDA adalah sebuah alat elektronik yang berbasis komputer dan berbentuk kecil serta dapat dibawa kemana-mana. PDA banyak digunakan sebagai perorganisir pribadi pada awalnya. Tapi karena perkembangannya kemudian bertambah banyak fungsi kegunaannya seperti kalkulator, penunjuk jam dan waktu, permainan komputer, pengunggah asisten, internet, penerimaan pengiriman surat elektronik atau email, penerima radio, perekam video, dan pencatat memo. Yaitu dengan PDA atau komputer saku ini, kita dapat menggunakan buku alaman yang menyimpan alaman, membaca buku, menggunakan GPS, dan masih banyak fungsi yang lain. Bahkan versi PDA yang canggih dapat digunakan sebagai telepon genggam, akses internet atau extranet lewat Wi-Fi atau jaringan wireless. Salah satu ciri khas PDA yang paling utama adalah fasilitas layar sentuh. Nah, selanjutnya ada The Patient Organizer 2. PDA pertama kali muncul pada tahun 1986 dengan diluncurkan The Patient Organizer 2. PDA pertama ini berbentuk seperti komputer genggam yang dilengkapi dengan keyboard dan layar yang kecil. Sama dengan fitur-fitur dasar seperti alarm, jam, kalender, kalkulator, serta telepon. Bisa disimpulkan PDA adalah penggabungan antara telepon genggam dan PC. Nah, selanjutnya ada Apple Newton Message Pad pada tahun 1993. Apple menunjukkan produk Newton Message Pad dengan fitur catatan digital, agenda tanggal, atau kalender. Fitur dari Newton inilah yang belakangan dijadikan aplikasi standar untuk PDA, termasuk layar sentuh yang sangat sensitif dan slot memori eksternal. Namun pada tahun 1998, Apple menghentikan produksi Newton karena bentuknya terlalu besar, harganya mahal, setara dengan 699 US dollar, serta penggunaannya yang rumit. Ada Plum Pilot. Plum Pilot memperkenalkan Plum Computing dengan harga yang lebih murah, bentuknya yang muat di saku dan menggunakan baterai AAA, sehingga lebih efisien dan mudah digunakan. Lebih jauh, produk ini memiliki kapasitas memori yang lebih besar untuk menyimpan data kontak, catatan, dan atau agenda. Selanjutnya ada Windows CE. Pada bulan November 1996, Microsoft meluncurkan Windows CE yang kemudian diadopsi dengan sejumlah perusahaan komputer seperti HP, Casio, Compaq, dan lain-lain. Perkembangan terkini, PDL lebih sering digunakan sebagai sarana komunikasi nirkabel. Fitur yang ditekankan juga saat ini lebih mengacu untuk menunjang gaya hidup konsumen sebagai pengguna internet. Dan perlu diketahui, kalau Windows CE ini adalah cikal bakal dari WIMO alias Windows Mobile yang ada sekarang. Lalu yang terakhir ada UMPC atau Ultra Mobile Personal Computer, atau dikenal juga dengan nama Micro PC. Adalah versi kecil dari komputer pena. MPC bermula dari sebuah proyek yang dikembangkan oleh Microsoft yang dinamakan Proyek Origami. Microsoft merasa laptop yang ada saat ini mobilitasnya masih sangat kurang. Karena itu, proyek Origami ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah komputer ekstra mini yang bisa dibawa kemana-mana. Sentuh, dapat memutar film dan lagu, bermain game, dapat digunakan untuk mengerjakan tugas kantor. Nah, selanjutnya contoh dari aplikasi mobil komputer di bagian kendaraan. Pertama, ada aplikasi navigasi dan peta yang memungkinkan pengguna untuk mencari jalur tercepat dan menghindar kemacetan. Yang kedua, aplikasi kemacetan yang memungkinkan pengguna untuk memantau kecepatan kendaraan. Yang terakhir, ada aplikasi perawatan kendaraan yang memberikan peringatan untuk perawatan berkala. Hanya untuk bagian pembisnis yang sering berpergian, yang pertama ada aplikasi manajemen waktu yang memungkinkan pengguna untuk mengatur jadwal dan tugas. Yang kedua ada aplikasi pengelolaan keuangan untuk melacak pengeluaran dan pendapatan. Yang ketiga ada aplikasi email dan pesan instan untuk tetap terhubung dengan klien atau rekan kerja. Yang ketiga ada telepon yang cerdas, aplikasi kamera dan pengedit foto yang memungkinkan pengguna untuk mengambil dan mengedit foto dengan mudah. Tanya ada aplikasi musik dan video, lalu ada aplikasi game. Terus yang keempat ada invisible atau ubiquitous atau pervasive and we are able computing. Yang pertama ada aplikasi kesehatan dan kebugaran yang terhubung dengan perangkat wearable yang memantau aktivitas dan kesehatan pengguna.
Yang kedua ada aplikasi pengingat untuk mengingat pengguna untuk melakukan tugas dan tindakan tertentu. Ketiga ada aplikasi keamanan dapat melacak lokasi pengguna dan memberikan peringatan jika terjadi ancaman. Selanjutnya ada contoh di bagian kantor atau rumah cerdas. Pertama ada aplikasi keamanan rumah yang memungkinkan pengguna untuk memantau rumah dari jarak jauh. Kedua, aplikasi pengaturan suhu dan pencahayaan dapat diatur melalui ponsel. Ketiga, aplikasi pengontrol pintu dari jendela dan jendela otomatis yang dapat dikontrol dari jarak jauh. Selanjutnya ada di ruang pertemuan atau konferensi. Pertama ada aplikasi konferensi video yang memungkinkan pengguna untuk mengikuti konferensi dari jarak jauh. Yang kedua ada aplikasi catatan yang tugasnya memungkinkan pengguna untuk membagikan tugas dan catatan yang dengan rekan kerja. Aplikasi pooling dan jejak pendapatan untuk memudahkan diskusi pengambilan keputusan. Selanjutnya ada contoh di bagian taksi atau polisi atau pemadam kebakaran. Pertama ada aplikasi navigasi dan peta yang membantu pengguna mencari jalan tercepat dari lokasi yang dituju. Lalu aplikasi pengiriman pesan instan yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan rekan kerja atau tim secara cepat dan efektif. Lalu ada aplikasi pelaporan insiden yang memudahkan pengguna untuk melaporkan kejadian atau masalah. Selanjutnya ada di Lonely Wolf, yaitu aplikasi kencan online yang memungkinkan pengguna untuk mencari teman atau pasangan secara online. Ada aplikasi sosial media yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan orang-orang dengan minat yang sama. Selanjutnya ada pertolongan bencana. Yang pertama ada pemetaan dan navigasi yang membantu petugas penanganan bencana untuk menemukan lokasi kejadian yang cepat. Selanjutnya ada aplikasi pelaporan insiden yang memudahkan pengguna untuk melaporkan kejadian bencana atau keadaan darurat. Aplikasi penyedia informasi dan sumber daya untuk membantu korban bencana mendapatkan bantuan atau dukungan. Selanjutnya ada peringatan dini bencana. Aplikasi peringatan dini bencana yang memberikan informasi tentang bencana yang akan terjadi atau sedang terjadi di daerah pengguna. Aplikasi pemetaan dan navigasi yang memungkinkan pengguna untuk mencari rute evakuasi terdekat dan aman. Aplikasi informasi dan sumber daya yang membantu pengguna mempersiapkan diri dan keluarga dalam menghadapi bencana. Selanjutnya ada di bagian games, ini adalah contoh dari yang terakhir, yaitu aplikasi game yang menawarkan berbagai jenis permainan seperti puzzle, arcade, dan olahraga yang menghibur pengguna. Kedua ada aplikasi game online yang memungkinkan pengguna untuk bermain dengan orang lain. Lalu ada aplikasi game edukatif yang mengajarkan keterampilan dan pengetahuan tertentu seperti matematika atau bahasa Inggris. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang mobile computing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.